permasalahan tersendiri. Yang pertama mohon izin Pak Jenderal bahwa kami terus berkoordinasi dengan Kementerian IMPAS, bahkan mereka ketika ada warga binaan yang terlibat dalam sindikasi narkoba dan masih mengoperasionalkan operasi jaringannya, mereka dengan sukarela memberikan pintu buat kita masuk untuk menangkap di sana. 2 bulan terakhir kita menangkap lebih dari 7 warga binaan dari dalam lapas. Namun bukan saja itu yang ingin kami sampaikan, bahwa kami dalam pendekatan penegakan hukum sejak awal kami sudah melibatkan PPATK dalam melakukan analisa. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena kekuatan finansial yang mereka punya adalah kunci daripada kekuatan mereka. Dan saya terus terang, saya sangat keras sekali dalam hal ini. Saya katakan kepada semua penyidik saya, sejak awal penangkapan harus sudah bisa tahu siapa yang menyimpan aset-asetnya dan diblokir. Tidak boleh dibiarkan aset-aset ini untuk bagi mereka untuk mengembangkan kekuatan mereka di dalam lapas. Mereka bisa mampu bekerja di dalam lapas karena kita tidak selesai menyelesaikan aset-asetnya. Kita harus memiskinkan mereka. Dan saya yakin dengan pendekatan ini kami akan menyelesaikan satu persatu kekuatan mereka. Kita miskinkan. Jadi di dalam lapas mereka tidak boleh bergerak sama sekali. Sejak awal kita sudah mengikuti aset-asetnya mereka. Kemudian kontrol dalam proses penyidikan. Oleh karena itu PPATK menjadi penting untuk menganalisa apakah ketika kita masih menyidik mereka ada aset yang keluar dari atau yang dipindah tangankan atau bank yang masih transaksi, artinya kita belum selesai menyelesaikan aset-aset mereka. Kemudian masalah keterbatasan anggaran, kami seperti tadi kami sudah sampaikan bahwa keterbatasan anggaran ini bukan menjadi kendala buat kami, Pak. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana menentukan skala prioritas dan menentukan strategi yang benar. Nah, seperti tadi kami sampaikan bahwa intelijen menjadi kunci di sini, Pak. Intelijen dengan kemampuan untuk mengawasi, kemampuan mengintercept, kemampuan memutuskan jaringan. Saya pikir kita akan menyelesaikan dengan segala keterbatasan anggaran. Karena kalau kita harus menghitung anggaran besar, 3,3 juta orang Indonesia harus direhabilitasi. Kemudian 108 km panjang garis pantai, 1000 lebih panjang garis batas darat akan mengeluarkan biaya yang besar. Tapi kalau kita mampu melakukan pendekatan yang tepat, ini akan kita akan meminimalisir masuk keluarnya narkoba dari dan keluar Indonesia. Dan kami menunggu, Pak, 1 tahun pendekatan intelijen ini apakah akan berhasil atau tidak. Survei prevalensi kita tahun ini akan membuktikan. Pimpinan, boleh interupsi sedikit tentang ini, pimpinan, tentang intelijen. Sedikit ya, Pak? Ya, sedikit saja. Kita perpanjang dulu. Terima kasih. 5 menit ya? 5 menit. Pak Inca 2 menit ya, Pak, silakan. Terima kasih. Makasih pimpinan. Saya sepakat tadi memang kuncinya di intelijen, dan ternyata ada 7 intelijen yang berkolaborasi di sini seperti yang Bapak sampaikan. Intelijen TNI, BIN, Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Bea Cukai, POM, baru kita. Berarti 8. Nah, pertanyaan kita tadi kan minta beri waktu kami setahun ini, kita lihat hasilnya. Siap. Poin saya pimpinan, saya hanya ingin menggarisbawahi ini, kita harapkan sekali 8 intelijen ini kekuatan yang luar biasa dipimpin BNN tadi. Makasih pimpinan. Siap. Kami kebetulan berkoordinasi terus dengan Kepala BIN, Pak.
Jadi saya percayakan untuk pengejaran DPO ke luar negeri kami melibatkan BIN. Jadi ini sedang proses Pak, mudah-mudahan dalam tahun ini kita bisa berhasil Pak. Dan saya buktikan dengan pendekatan intelijen dalam tugas-tugas lain itu bisa berhasil, mudah-mudahan di BNN juga bisa berhasil. Kemudian keterlibatan anggota Pak. Nah ini juga yang menjadi fokus kami dan kami serius sekali menghadapi ini. Seperti tadi dari Bapak dari Kalimantan Tengah, kami tunjukkan bahwa memang kami menangkap anggota yang terlibat, bahkan ada sedikit ditembak pada saat kemarin dan ini bukan kesengajaan tapi karena memang orangnya melarikan diri. Kemudian baru saja tadi malam juga kami menangkap juga jaringan besar 2 malam yang lalu, ada keterlibatan anggota juga. Dan mudah-mudahan Pak, kami bersihkan dulu di dalam BNN sendiri. Mohon dukungan dari seluruh pihak untuk memberikan kekuatan bagi kami. Karena kami tahu bahwa kami menghadapi bukan kekuatan kecil, menghadapi kekuatan yang sangat besar dengan anggaran yang sangat besar. Kemudian mohon izin Jenderal Adan Darujatun, untuk daerah-daerah rawan Pak, kami petakan betul Pak, kami mencoba untuk pendekatan antropologi di wilayah-wilayah rawan. Karena kami mengerti betul bahwa kekuatan keuangan finansial atau kekuatan keuangannya para bandar ini menciptakan ketergantungan antara masyarakat dengan mereka. Maka tugas pertama kami adalah kami melemahkan kekuatan finansial itu. Kami menguatkan kekuatan patron mereka. Dengan mengurai, kalau kami mengidentifikasi ada 3 hubungan patron di dalam masyarakat dan bandar narkoba ini. Pertama adalah simbiosis mutualisme, kemudian core dan shield, di mana bandar itu menjadi core dan shieldnya adalah masyarakat yang tergantung, sehingga ketika polisi masuk, kita mendapat perlawanan. Kemudian yang terakhir adalah patron and client. Kita menggunakan pendekatan antropologi sosial untuk mengurai itu, pendekatan pendidikan, penguatan kembali patron-patron tradisional seperti ustadz, kepala desa, kemudian lurah, guru, orang tua. Ini kami lakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik dari Kementerian Pembangunan Keluarga, Kementerian Pendidikan, dan Pemda setempat.